Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah amma ba'du. Langkah pertama, dan inilah yang harus kita utamakan. Marilah sama-sama kita ucapkan puji beserta syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat hidup yang tiada batasnya. Solawat beriringkan kata salam, marilah sama-sama kita kirimkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di masjid yang mulia ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, adapun tema yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini ialah kebahagiaan. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Siapa di sini yang ingin bahagia? Coba angkat tangannya Pak, Bu. Oh, banyak bukan yang ingin bahagia. Iya Bapak dan Ibu. Setiap kita tentunya menginginkan sebuah kebahagiaan. Tetapi, pakai ada tetapinya ya Bu. Tetapi apa itu kebahagiaan sebenarnya? Dan apakah kebahagiaan itu dicari? Dan apa sebenarnya makna hidup bahagia itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi dari bahagia ya Pak, Bu. Bahagia menurut pandangan sebagian manusia adalah suatu kesenangan yang dicapai menurut kemampuan masing-masing orang. Tapi dalam Islam, definisinya itu lebih luas lagi Bapak dan Ibu. Kebahagiaan dalam Islam bermakna kebahagiaan jasmani, kebahagiaan rohani, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu, yang lebih bahagia itu orang miskin atau yang kaya? Coba Bapak dan Ibu jawab. Orang yang kaya? Tidak Bapak dan Ibu. Kaya atau miskinnya seseorang itu tidak menjamin mereka bahagia atau tidak. Itulah persepsi yang saat ini sangat-sangat salah. Banyak orang yang mengira bahwa kebahagiaan itu terletak pada keberlimpahan harta. Nyatanya tidak Bapak dan Ibu. Harta itu bukan pengukur untuk bahagianya seseorang atau tidak. Sekarang banyak kita lihat orang yang kaya itu sengsara, orang yang miskin itu lebih bahagia daripada mereka. Kenapa Bapak dan Ibu? Itu perlu sangat-sangat dipertanyakan. Alasannya itu sederhana Bapak dan Ibu. Orang miskin itu lebih banyak bersyukur daripada orang yang kaya. Dengan kesederhanaan yang mereka miliki, dengan rumah yang pas-pasan, makan juga pas-pasan, dapat sehari, habisnya sehari, tetapi mereka bersyukur atas nikmat yang mereka dapatkan. Lain pula dengan orang yang kaya, mereka itu cenderung dengan nafsu mereka yang besar ingin mengumpulkan harta, terus-menerus mengumpulkan harta, mengumpulkan, hingga mereka itu lupa menikmati apa yang mereka cari Bapak dan Ibu. Itulah yang menjadi masalahnya. Memang setiap orang mendambakan kebahagiaan itu Bapak dan Ibu. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengikuti jalur kebahagiaan. Mereka tidak tahu bagaimana caranya bahagia. Padahal rumus bahagia itu sangat sederhana Bapak dan Ibu. Apa itu? Nah, yaitu adalah bersyukur. Yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur itu adalah menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan lapang dada dan ikhlas. Tidak membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. Itu adalah hidup mereka dan ini adalah hidup kita. Itu adalah rezeki mereka, ini adalah rezeki kita. Kita tidak perlu membanding-bandingkan apa yang mereka miliki dengan apa yang kita miliki. Kita hidup untuk kita dan mereka juga hidup untuk mereka. Ada pepatah bahasa Inggris mengatakan seperti ini. Happiness depends upon us. Kebahagiaan itu tergantung pada diri kita sendiri. Kebahagiaan itu datang dari diri kita sendiri. Tidak perlu kita cari karena itu adalah kita yang mendatangkannya dengan sendirinya. Seperti yang saya katakan tadi Bapak dan Ibu, bahwa kebahagiaan itu kita sendiri yang mendatangkannya. Kebahagiaan itu tidak dipaksakan. Kebahagiaan itu tidak boleh dipaksakan. Saya beri contoh, misalnya Bapak yang ini mendapatkan mobil yang tiba-tiba turun dari langit, misalnya Bapak dan Ibu. Mungkin itu adalah hal-hal biasa bagi Bapak yang ini. Tapi mungkin bagi Bapak yang ini itu adalah sebuah kebahagiaan yang sangat amat luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu,
Kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Kita tidak dapat mengukurnya maupun memaksakannya, karena kebahagiaan itu murni dari dalam diri kita sendiri. Bapak dan Ibu, rumus bahagia yang kedua adalah bertakwa. Ini adalah rumus paling penting terutama bagi kita yang umat Islam ini. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 189 di penghujung ayatnya, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, bertakwalah kamu agar kamu beruntung. Bapak dan Ibu, kata beruntung di sini dapat dimaknai sebagai suatu keberhasilan atau kesuksesan yang dicapai. Kesuksesan inilah yang mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita. Kenapa? Karena kesuksesan ini mendatangkan kepuasan batin dalam diri kita. Betul kan Bapak dan Ibu? Betul apa betul? Iya, benar. Benar Bapak dan Ibu. Kebahagiaan itu didapat dari kesuksesan kita atas suatu pencapaian yang telah kita miliki. Sebenarnya bahagia ini banyak macamnya. Saya contohkan. Berbuat baik kepada teman, itu bahagia. Tidak menggibahi tetangga sebelah, itu bahagia. Tidak mencuri mangga tetangga sebelah, itu bahagia. Ikhlas lepasin mantan, itu bahagia. Kita punya banyak prestasi untuk anak-anak ibu di rumah, itu juga bahagia bagi kita yang orang tuanya bapak dan ibu. Jadi banyak contoh bahagia dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu adalah contoh kecil yang saya berikan. Jadi bapak dan ibu, jika kita sudah sukses, jika kita sudah berhasil, itu otomatis kita sudah bahagia. Jadi bapak dan ibu, jangan terlalu berkeluh kesah. Saya belum bahagia, saya dapatnya segini, dia lebih banyak dapat itu. Tidak perlu bapak dan ibu. Kita tidak perlu membandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain. Karena rezeki itu tidak akan bertukar bapak dan ibu. Sudah Allah tentukan rezeki kita masing-masing yang hidup di bumi ini. Oke bapak dan ibu? Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan bahwa kebahagiaan itu memiliki 2 poin penting. Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, bertakwa atau meningkatkan takwa kita. Selain itu, kita tidak boleh membandingkan takdir kita dengan takdir orang lain. Kita harus selalu bersyukur dan kita harus meningkatkan kebaikan demi kebaikan kita kepada sesama manusia maupun kepada Sang Pencipta. Karena Bapak dan Ibu, semua itu akan berujung pada kebaikan dan kebaikan akan selalu berakhir pada kebahagiaan. Baiklah Bapak dan Ibu, sekian kiranya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Salah kata saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sometimes life don't give you what you want, not because you don't deserve it, but because you deserve so much more. Terkadang hidup tidak memberi kita apa yang kita mau. Bukan karena kita tidak pantas menerimanya Bapak dan Ibu, tapi karena kita pantas menerima yang lebih baik dari itu. Salam bahagia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.